naga lima cakar masuk ke dalam tubuh anak laki-laki. Sejak saat itu, anak laki-laki seringkali mengeluarkan api tanpa alasan. Jadi Jiding harus membawa baskom air setiap hari, mengikutinya untuk memadamkan api kapan saja. Anak laki-laki juga sangat kesal dengan kemampuannya ini. Awalnya berniat menggunakan kemampuannya untuk menyalakan lampu untuk ayah. Namun, malah membakar ayah menjadi abu gosong. Dalam keadaan terpaksa, ayah hanya bisa memanggil tabib sakti untuk mengobatinya. Ketika anak laki-laki baru saja membuka mulutnya, dia hampir membuat tabib sakti menemui nenek moyang. Namun, kemampuan ini juga tidak sepenuhnya tidak berguna. Suatu hari, seekor gurita jatuh di atap rumah dan ingin menyerangnya. Akibatnya, anak laki-laki secara tidak sengaja menguap, membuat gurita itu langsung dipanggang menjadi takoyaki. Teman siluman kelelawar menertawakan gurita yang bodoh, mengira bahwa selama mulut anak laki-laki ditutup, dia tidak akan bisa mengeluarkan api. Namun, siapa sangka mulut anak laki-laki memang tertutup. Tapi tiba-tiba dari belakangnya muncul seekor naga emas. Dengan satu napas, naga itu membakarnya menjadi kelelawar gosong. Ternyata naga lima cakar ini adalah makhluk suci yang dikirim oleh langit. Saat menghadapi bahaya, tidak hanya bisa melindungi keselamatan anak laki-laki, dan juga akan melindungi teman-teman yang menonton video untuk meraih kekayaan. Tak terasa, 18 tahun telah berlalu. Anak laki-laki itu, dengan bantuan naga lima cakar, tidak hanya terbangun roh naga sejati, tetapi juga menjadi penguasa naga ilahi yang sangat terkenal. Namun, demi memberikan sumber daya latihan untuk tunangannya agar terbangun jiwa, dia selalu menyembunyikan identitasnya di puncak gunung salju untuk mencari rumput 1000 bintang. Namun, pada hari itu, pemuda itu dengan gembira pulang ke rumah membawa rumput 1000 bintang. Dia menemukan bahwa tunangannya ternyata sedang melakukan kultivasi jiwa ganda dengan pria lain. Namun, pemuda itu merasa semuanya telah hancur. Hanya karena dia yakin bahwa dengan mengonsumsi rumput 1000 bintang, dia pasti bisa terbangun jiwa yang lebih kuat. Saat itu, tunangannya juga keluar dengan pakaian yang tidak rapi. Si Yan sendiri sudah melakukan kultivasi jiwa ganda menjadi jiwa yang paling kuat. Dia tidak ingin terlibat lebih jauh dengan sampah yang tidak memiliki jiwa. Anehnya, pemuda itu setelah mendengar tidak hanya tidak menyalahkan tunangannya, melainkan mengeluarkan sebatang rumput 1000 bintang dari saku bajunya. Diberikannya kepada tunangannya untuk dikonsumsi. Melihat tunangannya yang begitu tidak tahu berterima kasih, pemuda itu juga tidak ingin berbicara lebih banyak dan berbalik pergi. Namun, pelayan wanita itu justru melemparkan penghinaan ke wajah pemuda itu. Ternyata tunangannya sudah menjalin hubungan dengan Tuan Muda Li yang berkuasa dan berpengaruh, menganggap bahwa roh singa Raja Li Sao cocok dengan roh bulu kambingnya. Mereka benar-benar pasangan yang diciptakan oleh langit dan bumi. Sementara itu, pemuda itu hanyalah seorang yang tidak bisa membangkitkan roh jiwanya. Sejak dahulu, harimau dan anjing tidak sama dengan ular yang tinggal di tempat yang berbeda. Sekarang, identitas keduanya sudah sangat berbeda seperti lumpur. Melihat wajah buruk tunangannya, pemuda itu sangat menyesal. Tidak menyangka bahwa dia telah berkorban untuknya secara diam-diam. Namun yang didapat hanyalah penghinaan seperti membuang orang yang sudah tidak berguna. Tanpa disadari, suami yang dianggapnya sebagai sampah tanpa roh jiwa akan menjadi sosok yang tak terjangkau, berdiri di atas langit yang tinggi. Pemuda itu baru saja keluar dari rumah istrinya. Di gang, ada ratusan ahli yang luar biasa sedang berlutut. Mereka serentak memanggil pemuda itu sebagai penguasa aula naga ilahi. Namun pemuda itu tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya yang terlalu mencolok. Dia melambaikan tangan memberi isyarat agar mereka segera pergi dari tempat itu. Jangan mengganggu kehidupannya yang tenang. Namun ada seorang penasihat negara yang tetap tidak mau pergi. Pemuda itu segera bertanya apa yang diinginkannya. Penasihat negara itu kemudian menyerahkan sebuah undangan dari Kaisar Daxia. Ternyata putri kecil Sekte Haoyang memiliki bakat yang luar biasa. Hingga kini, dia belum terbangun roh jiwanya sendiri. Inilah sebabnya dia mengundang pemuda untuk pergi ke Sekte Haoyang